kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena besarnya kasih setia-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bawa hati kami, kami mau bawa hidup kami. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Pujian ini dengan segenap hati. Kita mau naikkan syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan kasih-Mu Yesus, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan Yesus.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan dengan segenap hatimu, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Biara bayara bayara mas, biara bayara bayara mas, biara bayara bayara mas, biara bayara bayara bayara. Yesus, Yesus kau baik, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami sembah namamu, Allah yang disembah. Haleluya, haleluya, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus kau yang baik. Haleluya, haleluya, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat segala anugerahmu Tuhan. Haleluya, Yesus yang baik, kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib. Yesus, Yesus, kami mau tinggikan, kami mau sembah, sebab Kau terima hormat, terima kemuliaan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, dimuliakan, ditinggikan, hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, amin. Sebab Yesus, hanya Yesus Tuhan. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdiri, kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Kita mau angkat tangan kita tinggikan Yesus. Kau yang dimuliakan. Amin, amin. Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami siap menari buat Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus baik. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kita mau lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kanan kirinya, karena nggak boleh salaman, boleh lambaikan tangan ke kanan kiri, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Hari ini kita ada di tempat ini, Tuhan Yesus baik. Amin. So Tuhan kita ajaib. Haleluya. Mustahil bagi
Katakan Tuhan Yesusku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya, mujizat yang diperbuatnya, sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku. Saya mau dengar jemaat diri katakan haleluya sama-sama. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersukacita karena Engkau. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersandar hanya pada Tuhan. Kami mau berserah pada kehendak-Mu saja Bapa. Karena Engkau adalah satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Kami tahu Engkau ada di sini saat ini. Dan kami tahu Engkau menjamah setiap hati kami, Yesus. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. Oh, I surrender all. All to Thee, my
mau berserah Yesus hanya pada Tuhan. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa. Ku kasih dan ku percaya, ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Kami mau berserah pada kehendak-Mu saja Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, padamu Tuhan, Juru Selamat. Aku berserah. Kita mau pujian-pujian yang lebih lagi untuk Tuhan. Aku berserah, Yesus. Aku berserah hanya padamu Tuhan, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Kayak mau berserah hanya pada Tuhan. Kayak mau berserah hanya padamu Yesus. Kayak mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah.
dengan kita katakan, aku berserah, aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi katakan, aku berserah. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika kebenaran firman disampaikan akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman di dalam dan demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. Ya, puji Tuhan, seperti lagu tadi mengatakan, kita harus berserah kepada Tuhan. Ya, sudah nggak ada jalan lain dalam kondisi seperti ini. Apa yang kita mau cari? Mau cari vaksinnya? Vaksinnya ada di China, kita mau ke sana cari? Atau kita mau kemana? Hanya berserah kepada Tuhan. Tentunya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Amin. Ya, percaya dan yakin bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat dan yang ada di rumah, selamat kita beribadah, sama-sama kita mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Dan mohon maaf untuk YouTube-nya tidak bisa karena memang kita siaran YouTube itu berbayar, Bapak Ibu Saudara ya, dibayar. Jadi kita bayar YouTube. Karena itu siaran langsung. Bukan siaran ulang terus dimasukkan di YouTube. Bukan, ini siaran langsung, makanya berbayar. Jadi yang tidak bayar itu di Facebook. Nah, ada kesalahan sehingga belum sempat bayar, lupa bayarnya. Dan ini sementara masih pakai Facebook. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kalau di Facebooknya mungkin kurang lancar, mohon dimaafkan. Ya. Yang penting kita sama-sama ikuti ibadah dan biarlah ibadah hari ini kita akan sama-sama nikmati bersama, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tetap akan membahas tentang sebuah kebenaran, yaitu transformasi, sebuah perubahan dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya. Kembali kita buka dulu Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya 43. Yesaya pasalnya 43 ayat yang ke-19. Ya, kembali kita akan membaca ayat ini sebagai dasar kita untuk memahami bahwa bagaimana Tuhan sedang membuat transformasi dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ada di layar, yuk kita baca bersama-sama.
Ada di layar TV juga kita. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya. Ayat ini berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan lakukan. Dan ini merupakan sesuatu yang dimana sebelumnya Tuhan belum pernah lakukan dan ini akan Tuhan lakukan. Makanya harus dipersiapkan hidup kita, harus dipersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang baru. Karena di sini dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapa kalimatnya seperti ini? Sepertinya sebuah pantun. Atau kalimat ini seperti sebuah ungkapan. Membuat jalan di padang gurun. Pernah tahu padang gurun itu modelnya kayak apa? Itu seperti lautan tapi pasir semua. Jadi pasir yang kedalaman ke dalam itu nggak tahu berapa meter ke bawah. Nah bayangkan mau dibuat jalan ke bawah, bisa nggak mau buat jalan ke bawah, sedangkan ini pasir semua. Nah ini sebuah ungkapan yang disampaikan Tuhan Yesus. Kemudian apalagi? Dan sungai-sungai di padang belantara. Nah buat sungai di padang belantara ini bagaimana ini? Kalau buat sungai di depan jalan mungkin bisa ya. Atau di pinggir Surabaya mungkin gampang. Tapi ini mau buat sungai di padang belantara. Buat jalan dan sungai. Nah ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ini mungkin akan membuat orang-orang ketika dia membaca ini, Tuhan ini gak benar. Mana bisa buat jalan di padang gurun. Membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini apa-apaan ini? Nah orang yang tidak siap dengan sebuah perubahan, dia akan bertanya seperti itu. Ini apa ini? Ini apa-apaan? Tuhan ini bagaimana? Kenapa harus membuat seperti ini? Ini gak mungkin. Tapi inilah yang Tuhan bilang. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Dan artinya bahwa ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Makanya saya selalu tekankan dan saya selalu sampaikan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang monoton. Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu-begitu saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Makanya muncul sebuah kalimat, Tuhan itu kalau melakukan mujizat yang kreatif. Tuhan kalau mau melakukan sesuatu juga melakukan sesuatu yang kreatif. Nah makanya kita sebagai manusia juga harus kreatif. Nah artinya bahwa karena sebuah perubahan-perubahan yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan suka dengan sebuah perubahan, maka di situ kita harus bisa tahu, memahami bahwa bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan yang tidak monoton dan Tuhan yang tidak suka dengan hanya stagnan seperti itu. Tuhan mau terus berkembang. Karena pelayanan Tuhan Yesus selama dia di dunia, Tuhan Yesus nggak diam di satu tempat. Ya, terus berjalan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan bergerak. Tuhan yang bergerak. Tuhan yang mau untuk melakukan segala sesuatu tidak monoton. Tidak begitu-begitu saja. Ada sebuah perubahan. Nah makanya biasanya muncul begini. Kalau kita di hamba Tuhan GPPS. Kalau dulu kita buat acara di GPPS, ini khusus GPPS ya, gratis. Jadi dulu tahun-tahun yang lalu itu gratis. Tapi setelah mulai tahun-tahun ini mulai bayar. Akhirnya mulai protes. Dulu kita gratis. Sekarang bayar. Ini gimana ini? Ini pemimpin kita ini gak betul. Dulu gratis, sekarang bayar lah. Dulu gratis, tapi tidurnya di satu ruangan begini. Kayak pindang. Jadi satu ruangan begini, itu laki semua. Nanti lantai 2, full perempuan semua.
Terus kamar mandinya di luar. 5 kamar mandi ada 500 orang. Nah, bayangkan antrinya 1 kilometer. Makanya ibadah jam 8 pagi, jam 3 pagi sudah antri di kamar mandi. Karena apa? Ngantri takut nggak bisa mandi acara jam 8 pagi. Akhirnya mulai dipikirkan, masa ini hamba-hamba Tuhan tidurnya kayak pindang, antri di kamar mandi 5 sampai 1 kilo. Bahkan sudah antri nunggu lama di luar. Hei, kok lama nggak keluar-keluar? Hei, ya sebentar lagi cuci baju. Waduh, padahal antri 1 kilo di belakang. Ini dia cuci baju di dalam kamar mandi. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Mulai dipikirkan bagaimana caranya supaya mereka tidak antri. Nah, terpikirlah bikin di hotel. Lah, hotel 1 kamar berapa orang? 2. 1 kamar 2 orang, kamar mandi di dalam. Ya paling tidak hotelnya itu ditambahin 1 orang atau 2 orang jadi 4 orang. Ada extra bed. Nah, mulai enak. Tapi kalau dulu antri gratis itu nggak bayar karena bikinnya punya sendiri. Tidur satu ruangan besar tidur. Tapi kalau di hotel itu punya siapa hotelnya? Ada yang punya, kan punya orang, harus dibayar. Akhirnya mulai keluarlah, bikin di hotel tapi bayar 1 orang 500.000. Waduh. Tapi pertama-tama orang ngomel. Lama, bertahun-tahun sampai sekarang sudah nggak ada yang ngomel. Karena mereka sudah tahu bahwa ini bikinnya di hotel, bukan di satu tempat yang tidurnya seperti itu. Sudah nggak ada antri mandinya, nggak ada. Makannya makanan hotel. Sudah enak. Tapi itu ada sebuah perubahan. Yang awalnya itu ngomel. Tapi ketika diikuti, semuanya senang. Nah itu. Dan semuanya mendapatkan berkat. Nah, demikian juga kita ketika kita menghadapi segala sesuatu, ketika mulai ada sebuah perubahan yang terjadi. Maka disitulah awalnya mungkin kita nggak cocok. Tetapi ketika Tuhan berkata harus ikuti perubahan itu. Dan saya percaya ketika kita mengikuti perubahan itu. Maka disitulah Tuhan akan menunjukkan segala sesuatu yang baru yang akan diberikan kepada kita. Makanya dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ketika kita bisa menerima sebuah perubahan, maka ada sesuatu yang baru yang akan kita terima. Pertanyaannya begini, apa saja yang akan kita rubah? Minggu kemarin saya jelaskan mengapa kita harus berubah dan bagaimana kita harus berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus menilai zaman ini zaman apa, karena waktu ini dipersingkat. Nah, apa saja yang akan kita rubah? Yang kita akan rubah itu gini, yang kita rubah itu yang pertama itu adalah cara berpikir kita tentang hidup kita sendiri. Nah, cara berpikir kita tentang hidup kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita harus berpikir tentang diri kita? Kita harus tahu siapa kita dan kenapa kita ada di dunia. Sehingga kita tahu setiap perubahan-perubahan yang terjadi kita akan ikut. Karena apa? Kita sadar siapa diri kita dan kenapa aku ada di dunia. Karena begini, dengar baik-baik Bapak Saudara. Tragedi terbesar dalam hidup kita itu bukan kematian. Sekali lagi, tragedi terbesar dalam hidup kita itu bukan kematian. Tragedi itu apa sih? Musibah. Musibah terbesar dalam hidup kita itu bukan mati, bukan. Orang kan paling takut kalau mati. Waduh, kecoa, padahal kecoa nggak bikin mati. Ya pokoknya orang paling takut kalau bicara mati. Pak pendeta ini kayak nggak takut mati aja. Saya takut mati. Makanya saya jaga hidup, jaga kesehatan. Tapi itu bukan tragedi terbesar, bukan. Tragedi terbesar dalam hidup manusia, musibah terbesar dalam hidup manusia itu adalah kalau hidupnya tanpa tujuan. Ya, sekali lagi.
Kematian itu bukan musibah paling besar. Tapi musibah paling besar dalam hidup manusia itu adalah hidup tanpa tujuan. Nggak tahu mau kemana. Umur 10 tahun mungkin oke. Makanya kenapa dari kecil kita di SD, guru selalu tanya, mau jadi apa? Cita-cita dokter, presiden, pilot. Itu kadang-kadang kita rasa lucu, padahal itu adalah sesuatu yang ditanamkan kepada kita pada waktu SD. Untuk apa? Supaya kita punya tujuan ke depan. Bukan sebuah candaan, sebuah tawa, bukan. Makanya Bapak Ibu Saudara tahu, orang yang paling banyak talenta, potensi, itu ada di mana? Orang yang banyak talentanya, potensinya, bakatnya, tapi tidak keluar, masih terpendam. Itu mereka semua ada di mana? Sudah ada di kembang kuning semua. Kasihan, sudah mati duluan, nggak berbuat apa-apa. Nah, itu nggak boleh terjadi. Kita yang hari ini masih ada, kita harus mengerti kalau aku hidup di dunia, aku hidup untuk apa? Kalau saya masih ada hari ini, saya masih hidup hari ini, aku hidup mau ngapain? Dan harus ngapain? Itu orang yang mengerti tentang sebuah perubahan. Makanya saya bilang bahwa musibah terbesar bukan mati, tapi hidup tanpa tujuan. Mau hidup pun, tapi kalau nggak ada tujuan ya sama seperti orang mati. Bahkan lebih parah dari orang mati. Lebih baik mati aja dulu. Daripada hidup tanpa ada tujuan. Nah, artinya bahwa itu adalah sebuah tragedi. Berarti hidup itu harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, maka kita nggak tahu mau ngapain ini. Sama seperti kalau kita lihat di Bungurasi, coba masuk di Bungurasi. Pas kita masuk, banyak yang langsung hadang kita. Pak, Jogja, Semarang, mau ditanyain. Calo tanya semua. Calo tanya semua. Jadi coba tanya mereka pernah nggak pergi ke Jogja, ke Semarang, Bandung? Mungkin dari muda dia Bandung. Jakarta. Sampai dia umur 70 tahun, nggak pernah ke Jakarta. Kenapa? Cuma jadi calo. Jakarta. Karena apa? Hidup tanpa tujuan. Pikirnya dia jadi calo sudah cukup. Tapi tidak pernah ke Jakarta. Hidup harus ada tujuan. Kenapa hidup itu harus ada tujuan? Karena waktu kita ini jalan terus. Kemarin kita sudah baca di dalam Matius 24, waktu itu akan dipotong. Waktu itu akan dipersingkat. Kalau waktu tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Berarti kalau kita mau ikuti perubahan yang ada, apa? Harus ikuti. Waktu ini jalan terus. Nah, coba saya kasih hitung-hitungan waktu. Umur manusia itu paling banter umur berapa? 100, Pak. Oh, 100 boleh. Paling bawah, muda-mudanya. Rata-rata 30, 40, itu banyak juga. Berarti kita ambil tengah 70 ya. Oke, kalau misalnya hidup manusia itu 70 tahun. Umur manusia itu rata-rata lah. Rata-rata di dunia ini umur manusia itu 70 tahun. Coba kita hitung-hitung. Kalau dia menggunakan waktu yang ada, maka selama 70 tahun untuk tidur saja itu membutuhkan waktu 20 tahun. Karena tidur itu normalnya 7-8 jam. Ada yang tidurnya 6 jam.
cuma 5 jam. Dia 70 tahun, maka waktu tidur yang dipakai dia itu ada selama 20 tahun. Berarti tinggal 50 tahun. Terus waktu bekerja. Kalau hitung bekerjanya selama 8 jam, berarti dia bisa menghabiskan waktu 20 tahun juga. Jadi tidur dan bekerja itu sama-sama menghabiskan 20 tahun. Nah, kemudian waktu makan. Kalau makannya cepat, kayak saya kalau makan cepat, habis. Itu membutuhkan waktu 6 tahun. Kalau misalnya makannya lambat, sambil ngobrol, sambil telepon. Ngobrol, ya, tapi sambil makan. Itu bisa habis satu jam, itu nggak habis-habis. Nah, itu lebih lama lagi. Nah, waktu jalan-jalan ke mall, kemana, ya mancing dan sebagainya. Ya itu mungkin itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Karena itu butuh waktu panjang dan sebagainya. Kalau misalnya waktu berpakaian, kalau umurnya 70 tahun, berarti setiap kali dia berpakaian itu membutuhkan waktu 5 tahun. Bersantai, menunggu, itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Dan lain-lain. Nah itu sudah 70 tahun. Ke gereja saya nggak tulis di sini, ke gereja nggak ada. Cuma yang lain dan cuma untuk kita saja. Makan, tidur, bekerja, jalan-jalan, sambil ngobrol, nunggu, ngerumpi, dan sebagainya, itu sudah 70 tahun. Terus untuk ke gereja, nggak masuk di sini. Berdoa, apalagi belum masuk. Karena masih banyak aktivitas yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini sengaja sampaikan ini, kalau kita umur 70 tahun, berapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Nggak usah dulu bicara melayani Tuhan, nggak usah. Melayani Tuhan mungkin terlalu khusus. Yang saya mau tanyakan adalah berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Tadi saya beberkan semua ini, tidur aja sudah berapa tahun, bekerja sudah berapa tahun, makan aja sudah berapa tahun, ganti baju berapa tahun, menunggu berapa tahun, jalan-jalan berapa tahun, dan sebagainya berapa tahun. Terus untuk Tuhan, kapan? Ayo kita renungkan ya. Kita mulai berpikir. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang sudah sangat memahami tentang waktu ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara ya. Waktu ini tidak akan pernah datang kedua kali dalam hidup kita. Sekali lagi. Waktu ini tidak akan pernah datang 2 kali dalam hidup kita. Dia itu cuma datang 1 kali. Masa sih Pak cuma 1 kali? Buktinya, saya mau tanya, siapa yang mau balik, Mas sekarang ini mau balik lagi ke SMA? Ayo siapa? Sudah punya anak 2 tapi pengen SMA. Pengen Pak, tapi masih bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga masih pengen kalau mau tanya. Tapi masih bisa balik nggak? Nggak bisa. Karena SMA itu cuma 1 kali. Cara soal waktu. Jadi waktu itu datang hanya 1 kali. Makanya ketika dia datang 1 kali dan dia akan pergi lagi. Sudah. Selesai. Makanya begini Bapak Saudara. Kalau kekayaan itu datang dan kekayaan itu pergi,
kita masih bisa cari kejar untuk datang lagi. Itu kekayaan. Jadi kekayaan ketika dia datang dan dia pergi, kita kejar dia datang ulang. Kekayaan bisa datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kesehatan juga begitu. Kesehatan ketika dia datang dan kesehatan ini terganggu, kita bisa cari cara bagaimana supaya kesehatan ini bisa sembuh. Tapi ketika waktu itu datang dan dia pergi, dia tidak akan datang kedua kali. Sekali dia pergi, dia tidak datang lagi. Makanya Alkitab katakan apa? Ayo kita baca. 15. Ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang ngomong. Ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, ini perhatikan di sini. Ayo, lihat di layar saya, lihat di layar. 1 2 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti apa? Orang arif. Terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, cukup. Jelas toh? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika ada kesempatan, gunakan itu sebaik-baiknya. Perubahan itu akan terus bergulir. Perubahan itu akan terus berjalan. Perubahan itu tidak akan menunggu kita. Tunggu ya, tunggu. Aku tak dulu, saya tak pikir-pikir dulu, sabar. Nggak ada. Perubahan itu nggak ada untuk menunggu orang yang tidak mau berubah. Tetapi perubahan itu akan terus berjalan dan kita yang mengikuti perubahan itu. Dan ketika kita mengikuti perubahan itu, maka dipastikan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ada hal-hal baru yang akan kita terima. Ada sesuatu yang baru. Dan di situ kita akan makin ringan. Percayalah, ketika kita mengikuti perubahan-perubahan itu, kita akan makin ringan. Terasa mengikut Tuhan itu akan lebih enteng. Akan lebih enjoy, akan lebih semangat. Kenapa? Karena kita mau masuk dalam perubahan itu. Makanya perubahan itu, apa saja yang harus dirubah? Yang pertama itu yang dirubah adalah bagaimana cara kita melihat hidup kita. Bagaimana kita mulai cara berpikir tentang hidup kita. Bagaimana kita mau berpikir tentang hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan tentang hidup kita. Ketika kita mulai melangkah, ketika kita mulai mengiring akan Tuhan. Kalau dulu seperti ini, sekarang sudah berbeda. Kalau dulu masih boleh kita santai-santai. Gereja enggak mulai hitung-hitung. Ini kalau dulu gereja enggak. Enggak. Minggu depan lagi gitu. Gereja enggak. Oh, gereja. Kalau sekarang enggak ada lagi. Hitungan-hitungan. Lihat ini, lihat ini. Jangan. Ini waktu jalan terus. Sayang. Waktu berjalan terus, kita masih santai. Sayang sekali ya. Senang sekali melihat jemaat-jemaat yang terus antusias di dalam Tuhan, di dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Biarlah kita mengikuti terus perkembangan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Oh.
di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar Tuhan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah, haleluya. Haleluya Tuhan, ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Sekali lagi katakan, mulialah nama-Mu Bapa. Bimbing kami di setiap
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat siang hari ini. Berkat Tuhan ada terus dalam hidup kami. Kami siap untuk mengikuti perubahan-perubahannya Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita setiap hari Minggu akan terus tetap berjalan untuk minggu depan jam 8 pagi seperti hari ini. Kita akan ibadah di tempat ini. Pastikan Bapak Saudara hadir, dan kalau ketemu teman-teman, konco-konco, sahabat, bilang aman lah. Ayo datang. Nah, gitu ya. Bisa aja mereka, karena di sini kami tetap sangat perhatikan untuk protokolnya. Jadi sebelum ibadah sudah disemprot dengan desinfektan. Setelah ibadah juga disemprot. Mengikuti cuci tangan, masker, termogan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dipastikan aman, ya. Bapak Ibu Saudara, supaya bisa ajak teman-teman yang lain. Kalau mereka sudah mau untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Kemudian kegiatan-kegiatan kita dalam sepekan ini masih saya belum jalankan. Namun setiap hari ada jam 10 pagi kita ada doa di tempat ini. Jam 10 ada doa. Di lantai 1, Bapak Ibu Saudara yang kosong-kosong tidak ada kegiatan boleh ikut sama-sama kita. Pilih hari, mungkin 1 hari atau ada 2 hari. Silakan kita ikuti kegiatan ini ya. Oke. Kemudian untuk sekolah minggu dan kamuda remaja sementara masih ibadah live. Jadi sekolah minggu itu ada ibadah live-nya, online. Ibadah online. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ikuti ibadah online-nya sekolah minggu dan ibadah online-nya kaum muda. Ya, kaum muda kita ada juga ibadah online-nya. Mereka masih ibadah online. Nah, berdoa supaya lansia juga ada ibadah online. Karena banyak lansia ini enggak kurang paham pegang Android, jadi online-nya masih tertunda ya. Ya, oke, kita akan memberikan persembahan dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami akan memberikan persembahan, Tuhan tilik semuanya memberkati berlipat kali ganda. Yang mengembalikan persepuluhan juga Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesusku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Haleluya. Oh Yesusku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yesusku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman, pujikan ini. Oh Yesusku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir pada hari ini, berkati juga yang ada di rumah ketika mereka mengikuti siaran online pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan memberkati mereka sepanjang minggu ini. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus menyertai juga keluarga-keluarga mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, berkati Tuhan tangan-tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami berdoa juga khusus buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, sampai kepada daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka. Campur tangan, biarlah pemerintah kami tetap hidup dalam kebijaksanaan. Mereka akan memerintah, mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati juga para dokter, tenaga medis dan semuanya. Biarlah Tuhan tolong kepada mereka supaya mereka bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan yang diberikan kepada mereka, dan mereka tetap kuat, teguh di dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai, sejahtera dan sukacita. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, dan diberkatilah kesehatan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi semuanya. Ya, hati-hati di jalan sampai kita ketemu pada minggu depan jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.